orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang memang pemikirnya sekuler, sipilis sebagainya, menggemboskan bahwa khilafah Islamiyah adalah ancaman. Ancaman ada waang. Apa yang ancaman mau diisi kapal waang itu? Kapal waang bakada. Ya Allah, Allah janjikan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55 bahwa ternyata masa depan umat ini pada akhir seluruh kisah yang ada di dunia akan kembali takluk dan tunduk dalam kekuasaan Islam seluruh dunia. Ini surat apa tadi Pak? An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Allah sebutkan masa depan akhir semua cerita di dunia ini, nanti dunia seluruhnya akan dipimpin kembali oleh pemerintahan Islam seluruh dunia dengan sistem khilafah Islamiyah. Pancasila terganggu enggak dengan khilafah? Tidak. Justru Pancasila akan kokoh, Pancasila akan bersinar, sebab Pancasila sekali lagi adalah Islam itu sendiri. Ya, tidak akan terganggu. Merah putih kita tetap benderanya merah putih. Dengan darah, dengan nyawa kita akan lindungi merah putih kita. Ya, tidak akan berubah Pak. NKRI tetap NKRI, tapi dia lebih terhormat di bawah payung khilafah Islamiyah. Ini Allah yang firmankan ya. Allah yang firmankan. Tapi coba lihat orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang memang pemikirnya sekuler, sipilis sebagainya, menggemboskan bahwa khilafah Islamiyah adalah ancaman. Ancaman ada waang. Apa yang ancaman mau diisi kapal waang itu? Kapal waang bakada. Apa yang ancaman itu menurut kamu? Justru ini Allah yang berfirman. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih menurut standar Imam Ahmad Syakir. Ini hadisnya sahih bahwa khilafah Islamiyah membawa damai seluruh dunia, membawa seluruh dunia. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan. Tidak. Apakah ini bukan yang diinginkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia? Ya ini. Kalau begitu syarat dan jawabannya adalah khilafah Islamiyah nanti tegak. Tapi dia tegak bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, bukan bahkan di Arab Saudi, bukan. Khilafah Islamiyah tegaknya nanti di Palestina, kata Rasulullah. Cuma rahmatnya melimuti seluruh dunia. Alu apa lah kita takutkan? Ancaman untuk NKRI, ancaman untuk NKRI. Woi cicak jangan mengecek juga yang lain. Ancaman untuk NKRI. Kalau kamu nggak ngerti masalah, jangan sok ngerti. Ya, jangan sok mengerti. Khilafah Islamiyah adalah konsep langit. Dia adalah syariat Allah. Sama dengan haji, sama dengan zakat, sama. Tapi ini adalah sistem pemerintahan yang menginduk kepada sebuah sentral. Dan sentral itu kata Rasulullah adalah Baitul Maqdis di Palestina. Seluruh dunia tetap dijaga hak-haknya. Setiap negara tetap dihormati seluruh rambu-rambunya. Orang Hindu dijaga agamanya, orang Buddha dijaga agamanya. Bukan diberantas oleh khilafah Islamiyah. Salah itu, fitnah. Ya, agama apapun saja dipersilakan. Yang tidak boleh ada, jangan ada kezaliman di muka bumi. Karena ini adalah tugas yang wajib dihapuskan. Dan ini sepakat seluruh kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dari Allah, ini dari Rasulnya, dan inilah yang kita inginkan bersama-sama. Baik, mudah-mudahan ayah bunda seluruhnya, bapak ibu, saudara-saudariku seluruhnya, anak-anakku yang hadir dalam kajian ini yang harus menjadi inspirasi kebangkitan kita di akhir zaman ini. Inspirasi semangat bersatu, bukan semangat memusuhi. Mungkin sebagian kita ini ada punya pandangan yang sangat jelek, baik pada nomor 2, pada nomor 3. Saya rasa itu adalah oknum yang memang harus kita bersihkan bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jangan kita berpandangan jelek sebagaimana yang komponen nomor 3, nomor 2. Jangan juga berpandangan jelek pada nomor 1. Untungnya apa kita berpandangan jelek? Ayo kita duduk bersama, ayo kita rapat bersama, ayo kita putuskan bersama, dan kita laksanakan bersama-sama. Maka lihat apa yang terjadi. Insya Allah Ta'ala paling lama 10 tahun saja. Kalau ini bertiga berjalan bersama-sama, 10 tahun Indonesia bukan saja masa macan Asia, mungkin Indonesia sudah menjadi negara superpower dunia. Takbir, Allahu Akbar. Kita harus bersemangat Pak. Setidaknya yang kita miliki sekarang, kita miliki ruh semangat. Dan pada hakikatnya Barat pun sudah mengakui 15 negara terkuat di dunia di tahun 2012 bulan Februari di New York.
diprakarsai oleh NIC. Mereka 15 intelijen terbaik dunia ini duduk bersama merapatkan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020 ke atas. Seluruhnya Pak sepakat mengatakan pemimpin yang akan kembali mengendalikan seluruh dunia di atas tahun 2020 ke atas itu adalah khilafah Islamiyah. Dan ini dinyatakan dengan terang oleh CIA dalam New York Times, majalah bergengsinya Amerika Serikat. Khilafah Islamiyah adalah pemimpin kembali dunia di atas tahun 2020. Demikian juga pernyataan KGB Rusia bahwa yang akan memimpin dunia itu adalah, ini Pak yang ngomong adalah intelijen negara-negara besar dunia, bukan ulama. Kalau kita cukup beriman dengan adanya ayat dalam surah An-Nur tadi, ya, surah An-Nur ayat 55 tadi. Kalau kita cukup beriman dengan hadis Nabi. Tetapi masalahnya ini sekarang dibicarakan oleh para pakar-pakar dunia, ahli-ahli dunia. Masya Allah. Kalau begitu ala dakek wakatunya Ustaz, insya Allah. Bila tuh Ustaz? Tunggu tanggal mainnya. Tapi kita diperlukan wujudkan persatuan ini. Nah, inilah dia persatuan yang kasih judul itu. Saya baru tahu judul itu subuh tadi loh. Saya baru mendekat ke dalam kewan, saya lihat ada poster saya besar di situ. Judulnya adalah Persatuan Umat di Akhir Zaman. Tahu dah Mbok, ayat kamu sampaikan. Ya. Sama dengan judul ceramah malam tadi. Itu malam tadi saya baru tahu judulnya itu. Karena tim saya nggak kasih tahu judul kita. Biasanya beliau kasih tahu ya. Sekarang mungkin udah lama, tidak setengah tahun namun tidak ceramah. Baru itu muncul balik apa? Kapan baru dulu. Masya Allah. Iwana lagata lidah kau. Makanya lapis-lapis saya mengecek tadi. Tapi alhamdulillah lapis. Mana kan lapis terkendali ya Pak ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dia judul dan tema ini cocok untuk kondisi akhir zaman. Cocok untuk persatuan yang kita inginkan. Bukan persatuan semu, persatuan di atas payung bendera partai, tidak itu doh. Ya, bukan persatuan di bawah payung sebuah organisasi. Bukan itu. Persatuan kita persatuan yang mengantarkan kepada kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Dan ini persatuan konsep langit. Allah yang memberikan ajarannya kepada kita, tinggal kita merealisasikannya. Mudah-mudahan ayah bunda seluruhnya, bapak ibu yang kami cintai, saudara-saudariku seluruhnya adalah orang-orang yang paling di depan mulai menggerakkan persatuan yang sebenarnya ini. Siap bapak ibu? Siap. Setuju bapak ibu? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Demikian saja. Mohon maaf saya lahir dan batin. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak doa detik lah. Kita mau berdoa bersama ini. Misi pas tadi sudah selesai? Belum? Belum berarti pas? Udah tadi. Kalau gitu bagusnya dari pas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya ada rencana agama untuk mendesak ulama. Siapa yang boleh bicara? Pandangan kawan-kawan kami semuanya adalah kelemahan pada para ustaz-ustaz, para ulama-ulama. Karena pendapat ulama. Ya. Ini rencana mensertifikasi ulama ini pelecehan kepada warathatul anbiya. Pelecehan kepada para wali-wali Allah di muka bumi. Yang mensertifikasi itu level keilmuannya sampai di mana? Apakah sudah lebih daripada ulama? Apakah level keilmuannya sudah selevel mufti? Di mana seluruh syarat-syarat keilmuan itu lengkap sama dia? Kalau tidak jangan macam-macam lah. Ini yang namanya sekali lagi penggembosan supaya hubungan ini semakin buruk. Hubungan pemerintah kepada, saya katakan yang paling di depan itu adalah ulama. Itu yang ngomong itu masih banyak urusan-urusan agama yang belum kami dinyoleh. Mungkin minta maaf kalau ditanyakan kepada cara mandi junub kamu bagaimana, sesuai enggak dia dengan menurut ajaran Rasulullah, mungkin enggak ngerti dia itu. Menurutnya mungkin mandi biasa saja dengan dia junub lah selesai. Itu aja enggak selesai, ngurus ulama pula mau diurusnya. Jadi maaf kalau saya dalam hal ini setuju saya dengan apa yang Bapak katakan tadi. Ini pelemahan kepada para ulama. Makanya saya katakan kalau masih seperti ini gayanya, yang nomor 2 kepada nomor 1, umat ini tidak akan pernah kuat. Dan nomor 1 ini sangat mudah sekali menggerakkan umat, sangat mudah sekali menggerakkan umat. Yang ada di garis di crossroad itu siapa? Ulama. Yang ada di basis alam pemuda dan gerakan alam semesta ini siapa? Ulama. Kalau ulama sudah digitu-gitukan, maka ulama pasti akan memberikan reaksi. Jadi itu mencari karaju namanya itu.
Mulai saja dia naik, udah macam-macam kerjanya. Jilbab lah yang mau diurusnya, cadar lah yang diperkarakannya, inilah dipretelinnya. Kena tidak saya kerajonya. Di tubuh dia mulai kayak mau baru tahu. Iya. Ada lagi yang lain? Ya. Kita batasi 3 pertanyaan saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana kontribusi kita untuk mendukung perkembangan ini lebih kemenangan, terutama dari keluarga kita, bagaimana cara kita mendidik anak kita menjadi pemuda yang mendukung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang belak-belakan dan vulgar aja lah bicara subuh hari ini, tetapi insya Allah tetap terkendali. Tidak ada solusi buat generasi muda di akhir zaman ini kecuali mereka wajib didoktrin lagi dengan agama. Wajib. Kalau yang masih kecil, sekolahkan dia di sekolah Al-Quran. Sekolahkan dia di sekolah SDIT yang ada, di kutab-kutab yang ada. Kalau dia ada tamat SD, wajib sekolahkan ke pesantren. Lingkungan, kondisi, pergaulan pada masa-masa akhir ini semakin mengancam dan membahaya generasi. Ya, ini sangat membahayakan. Jadi kaum muslimin, apa solusinya untuk anak kita, generasi kita? Doktrinkan kembali kepada mereka, jadikan menyatu dengan darah mereka, dengan daging mereka agama ini. Tidak ada solusi apapun di alam semesta ini untuk mampu menertibkan generasi kecuali kembalikan mereka kepada pelukan agama. Tidak ada lagi yang lain. Dan bahasa macam ini paling dibenci oleh komunis. Bahasa macam kami ini paling dibenci oleh komunis karena mereka paling ingin menjauhkan. Bahkan mereka sudah berkuar-kuar ingin menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah. Kan kurang ajar namanya itu. Kurang ajar. Panggang iku nyoncak tu. Sedangkan 2 jam saja seminggu masih belum mampu mengatasi moral anak ini. Ini mau dihapuskan. Agama itu cukup bagian-bagian rumah saja. Nah mengecek dia tu. Sekali lagi, nan muncuangnya bakal dah. Minta maaf, semoga Allah ampuni saya. Pagi ini saya sudah marah-marah. Ya. Tapi memang kenyataannya kita tidak mampu menahan lagi. Yang indah sih pernyataannya. Ya kan? Pancasila kan dirubah adanya. Ya. Maaf, ini karena orang Minang saudaranya enggak. Pancasila adalah selesai. Banyak kerja kita yang lain masih banyak. Kenapa Pancasila mau digaduh dan gigi engkau? Pancasila kan digaduh. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Labangi mau bagi kau. Begitu solusinya. Tidak ada lagi solusi. Kembalikan anak-anak muda kita ke dalam pangkuan agama. Cuma itu solusinya. Nanti kalau dah kuat agamanya, tingkat SD sudah di agama, SMP sudah di agama, di SMA sudah di agama, insya Allah tingkat perguruan tinggi dia mau kuliah apa, dia mau ambil jurusan apa, silahkan. Agamanya sudah mendarah mendaging dari sejak TK, sejak SD, SMP, selesailah duduk agamanya, mengerti dia halal haram dalam Islam ini. Sudah takut dia meninggalkan sholat, sudah takut dia membuka-buka aurat, sudah takut dia pergaulan bebas, segala macamnya. Udahlah tuh, sekolahkan di kedokteran, sekolahkan di otomotif, sekolahkan di komputer, sekolahkan di apa, silakan. Setuju tidak? Setuju. Iya begitu, tidak ada lagi solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Untuk sekarang ini statusnya jangan menyambi. Sekolah itu bagus, sekolah dasar umum, SMP umum, bagus, ada pelajaran agamanya. Kalau menyambi baru kesaran nambojan dulu. Jangan dulu. Sekarang ini bukan menyambil, tapi fokuskan dulu untuk agama. Setelah itu tingkat kuliah, berikan pilihan pada anak kita. Lihat dulu, sholatnya sudah aman. Lihat dulu, dia sudah takut untuk berpacaran, dia sudah takut untuk bergaul dengan karu-karuan, dia sudah takut kepada Allah. Lihat dulu, akhlaknya bagaimana. Kalau sudah, kamehnya, duduknya, kirimlah ke Kanada, kirimlah ke Sydney, kirimlah ke Swiss, kirimlah kemana saja, sudah aman Pak. Allah sudah akan menjaga di mana dia berada. Gitu. Ya. Cukup Pak? Oke. Ada lagi? Terakhir? Yang terakhir? Ya. Ibu lah membau di belakang. Biarlah nanti yang bagi bonus cek untuk ibu. Ya Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, dimaksud dengan jangan merasa yang paling Pancasilais dan yang merasa paling agamis. Masya Allah. Terima kasih. Siapa yang dimaksud dengan orang yang merasa paling Pancasilais gitu, Pak? Ya, oh bahaya. Masya Allah, saya yakin Bapak kami yang bertanya itu sebenarnya bukan, udah tahu beliau jawabannya. Seharusnya beliau langsung kita minta kemari sampaikan, inilah orang-orang yang memaksudkan bahwa dialah yang paling Pancasilais. Maaf ya Pak ya, maaf. Biasanya maling supaya dia selamat, dia teriak apa? Biasanya kayak gitu Pak, supaya dia tidak tertuduh padahal sudah pelaku, dia duluan yang nuduh. Jawaban saya singkat aja Pak, itu aja yang paling bagus saya jawab. Daripada saya sebut nama, itu berbahaya buat saya. Silakan Bunda kami tadi, terakhir Bunda, silakan. Tadi ada ibu yang mau bertanya, mana orangnya? Hah? Udah pulang loh? Kalau begitu sudah ya, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang terakhir penutup sebelum kita berdoa bersama-sama. Pas ini adalah pemuda akhir zaman. Mereka terinspirasi membuat organisasi ini untuk merapatkan dan mengajak berkumpul seluruh para lelaki, anak-anak muda untuk sama-sama memikirkan bagaimana negeri ini, bagaimana para pemuda, bagaimana kaum muslimin, dan bagaimana gerakan para pemuda di Pekanbaru ini, di Riau, terkoordinir dalam sebuah sistem organisasi. Semangat mereka menjaga iman bersama-sama, semangat mereka untuk membuat manfaat bagi bangsa, bagi negara. Maka mereka hadir, dan untuk saat ini dipimpin oleh Pak Saiful ya. Dan mereka bergerak mendatangkan para tokoh, para dai, para ulama, memberi pencerahan pada umat seperti hari ini. Seperti hari ini mereka bergerak tanpa ada donatur di belakangnya. Mereka bergerak bahkan untuk bisa memasukkan dakwah kepada masjid-masjid. Mereka datang ke tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh ini memiliki daya tarik tersendiri bagi umat. Dan tokoh-tokoh itu didatangkan, tidak ada juga donatur yang membiayai kehadiran para tokoh-tokoh itu. Mereka dengan sangat percaya diri mengadakan acara. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan buat acara, nanti biarlah umat yang membiayai acara itu. Jadi bersama-sama makasihnya Pak. Paham Bapak Ibu maksudnya tuh? Dengan ini mereka berani menggelar acara supaya pencerahan dan terangnya hati kita terwujud, supaya ulama dengan umat semakin dekat ya. Mereka menjadi fasilitatornya, bensinnya adalah kita semua. Kalau begitu sudah paham maksud saya ya, lah mengerti gitu Bapak Ibu. Karu ala saku tu lai. Itu saja pembicaraan berikutnya, karena mereka tidak akan bisa bergerak kalau seandainya kita tidak yang mendukungnya. Silakan para pemuda bergeraklah. Mumpung ini masih berjalan, mungkin masih ada 1-2 orang lagi mau bertanya, silakan. Habis itu baru kita doa bersama. Ya, silakan Pak. Mik tadi mik. Ini nih mik.
Silakan. Dalam minggu ini kita lihat bahwa gerakan-gerakan yang telah Pak sampaikan tadi terkait dengan masalah hilangnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Nurmantio bersama, bahwa dalam 2 minggu ini kita lihat gerakan yang tadi yang disampaikan oleh beliau itu apakah merupakan satu langkah terkait dengan kegiatan yang sudah disampaikan Pak Ustaz Dubayan tadi terkait dengan masalah Pancasila yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira gerakan-gerakan yang beliau sampaikan bersama dengan diri Samsudin juga kita ikuti beberapa hari ini. Apakah ini suatu gerakan yang memang kita akan meluruskan kembali bahwa Pancasila itu benar adanya, sehingga tidak diulang-ulang bagi mereka-mereka supaya kesatuan yang sudah disampaikan 1, 2, dan 3 tadi teguh ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi respon gerakan kami ini sampai ke luar negeri, Pak. Seluruh anak bangsa kompak menerima dan sangat merespon positif gerakan kami ini yang dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional kita seperti Profesor Dr. Din Samsudin, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, seperti praktisi dan ahli pengamat politik Indonesia Rocky Gerung, ya Refli Harun dan lain-lainnya. Mereka adalah para pemikir-pemikir nasional kita. Jadi gerakan mereka adalah gerakan moral. Gerakan mereka adalah gerakan untuk menyelamatkan Indonesia, dari upaya-upaya yang sangat membahayakan dan mengancam seperti merubah Pancasila dan sebagainya. Ya, jadi ini termasuk tidak? Ya bahagian daripada kerjaan yang kelompok nomor 1. Ini kerjaan nomor 1 ini. Nah, alhamdulillah sebenarnya tingkat orang-orang yang punya kesadaran di kelompok komponen nomor 2 dan 3 ini masih tinggi. Cuma mereka butuh yang nomor 1 itu menyuarakan, dan sekarang sudah mulai. Maka kita semua merespon, Pak. Kita sambut, karena ini bukan gerakan makar, ini bukan gerakan separatis, bukan gerakan yang mengarah kepada kekerasan, tidak. Ini gerakan moral, di mana bentuk kegelisahan nyata dari putra-putra bangsa terbaik melihat keadaan dan nasib Indonesia yang ke depan mungkin akan hanya tinggal nama kalau tidak segera diambil tindakan yang benar. Begitu, Pak. Jadi ini adalah gerakan yang sahih, gerakan yang positif, gerakan yang sehat dari orang-orang yang punya akal sehat. Ya, mungkin terakhir kalau masih ada, ya Bapak silakan. Habis itu kita akan berdoa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periksa agak di luar judul kita nih, Ustaz bertanya. Pak Ustaz Zulkifli dikenal sebagai Ustaz akhir zaman yang Ustaz dengar penolong Ustaz juga lihat di YouTube. Pertanyaan saya, Pak, akhir zaman ini sudah sedekat apa menurut tafsiran Bapak? Itu yang sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita bukan sudah sedekat apa akhir zaman, bukan seperti itu. Yang benar adalah kita ini seluruhnya sudah di tengah-tengah pusaran akhir zaman. Kita ini seluruhnya sudah di tengah-tengah pusaran akhir zaman. Jadi bukan sedekat. Kalau sedekat berarti udah akan mendekati akhir zaman. Tidak. Tapi kita inilah yang masuk dengan akhir zaman. Itu jawaban yang paling sahih. Bapak lihat sekarang salju yang sudah membungkus Arab. Bapak lihat sekarang kekacauan dan sejak Maret 2011 di seluruh Arab Spring, ya. Bapak lihat sekarang bagaimana Israel hampir menutup seluruh Palestina untuk menjadi miliknya. Bapak lihat sekarang bagaimana Nabi mengatakan antara kiamat dengan kamu sudah sangat dekat kalau negeri Arab sudah kaya raya dan sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung mewah dan tinggi-tinggi. Bapak lihat sekarang, jadi yang dimaksud Nabi akhir zaman dia kita. Makanya ketika saya menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari, yang luas kitab itu segini, Pak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari sini ke tiang sana. Itu kami tamatkan dari subuh sampai jam 10 malam. Dari subuh sampai jam 10 malam dengan Syekh ahli hadis dunia, Syekh Musa'ib bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani di Jakarta. 2 bulan full saya dengan para dai-dai dan ulama se-Indonesia. Mulanya kami lebih dari 200 orang, berakhir hanya sejumlah 35 orang yang bersisa lagi, Pak. Saking angeknya iku duduk. Ya. Dari pagi sampai jam 10 malam, istilahnya cuma sholat dan makan. Habis itu lanjut lagi. Kami tamatkan kitab itu. Pas pembicaraan kami tentang bicara ahadisul fitan, hadis fitnah di akhir zaman.
Saya mengernyitkan dahi saya dan saya bertanya, Syekh, ini hadis fitnah akhir zaman kok banyak miripnya dengan sekarang. Ini hadis ini kapan yang benarnya, Syekh? Jawaban beliau, ini dia adalah seorang ahli hadis dunia. Beliau mengatakan, laula zamanuna nahnu, kalau bukan zaman kita sekarang ini, famata, maka zaman yang mana lagi? Inilah dia zamannya. Kita ini di akhir zaman. Ya Pak ya, sekarang Arab Saudi Pak, cari laba cakaknya Pak. Bapak mengikuti berita Arab Saudi tidak sekarang? Laba cakaknya di internal, para pangeran lah sedang bunuh-bunuhan. Yaktatilu inda kanzikum thalatha, saling berbunuh-bunuhan 3 orang pangeran yang ingin mendapatkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. Lalu Nabi mengatakan tidak seorang pun nanti akan mendapatkannya karena keturunan kandung pula yang akan memegangnya. Lah dakik Pak. Jadi dakik maksudnya apa? Kita ini akan menuju pada kemenangan yang tadi ayatnya saya singgung, surat An-Nur ayat 55. Kita ini sudah dekat. Tapi sebelum itu sampai, kita menghadapi dulu huru-hara besar di muka bumi, dan ini pun sedang terjadi saat ini. Bencana-bencana besar, ya, kelaparan yang sebentar lagi akan merata di seluruh dunia. Yang mungkin sulit untuk dihindarkan. Negara-negara di seluruh dunia bersiap-siap menuju perang sekarang ini Pak. Naudzubillah. Makanya Pak Prabowo konsen dan fokus memperkuat alutsista kita, karena beliau sudah mendapatkan gambaran dan bayangan ke depan sulit untuk bisa menghindarkan perang, dan kita harus melindungi diri-diri kita sendiri. Betul tidak Bapak? Jadi sekarang ini apa yang disampaikan apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu terjadinya sekarang. Coba lihat, emas sekarang harganya mahal apa tidak? Dulu saya pernah ceramah di sini, tas tahun yang lalu, 2018, saya pernah ceramah sini, saya anjurkan seluruh kita beli emas, betul tidak? Saya anjurkan beli emas, kalau ada duit beli emas, ada tabungan beli emas. Bu, kalau ibu punya tabungan belilah emas, tidak apa-apa, 1 kilo 2 kilo dulu tidak apa-apa, simpan sedikit. Ya, kenapa nanti emas akan sangat mahal? Kenapa saya berani menyampaikan itu dan sekarang jadi kenyataan? Sebab ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan nanti di akhir zaman kamu akan meninggalkan uang-uang kertas kamu, kata Nabi, dan kamu akan kembali mengandalkan emas. Masya Allah. Dan suasana itu sudah mulai terasa sekarang ini, di mana emas di sepanjang zaman dunia ini pernah ada. Inilah harga emas termahal. Ke depan bagaimana? Insya Allah emas akan lebih mahal lagi. Bulan November ke atas Pak, harga emas sudah tidak lagi terkira. Jadi kalau masih ada pitih ini Bali ameh tu, walaupun ameh mahal gini, kalau masih ada, ndak tahu apa sekilo 2 kilo, ndak lah, 1 gram 2 gram malah, gitu kan. Menabunglah kita dengan sadar, dengan benar, daripada nabung uang-uang kertas, maka nanti itu akan menjadi sesalan. Sekarang ini yang paling benar adalah menabung. Apa yang saya sampaikan dulu banyak yang terjadi Pak. Sekarang Cina persiapan perang persiapan perang besar untuk melawan Taiwan, untuk melawan Filipina, melawan Vietnam, melawan Amerika Serikat. Jangan juga sedang heboh dengan perbatasannya di lembah Golan dengan India, sama-sama negara nuklir. Sekarang Turki sudah persiapan perang dengan Mesir, dengan Libya, dan juga Turki melawan Yunani, ditambah dengan Perancis dan Amerika. Perang itu sekarang menuju kepada Rusia juga persiapan perang melawan NATO. Masya Allah, persiapan perang sudahlah gini. Dan awak Indonesia sekarang akan didaulat untuk menjadi negara yang akan memimpin negara Asia Tenggara melawan Cina. Masya Allah. Yo kaparang bisa. Semoga tidak pernah terjadi. Amin ya Rabbal. Perang itu bukan enak. Ambo kalau bisa lari dan boleh lari, mau lari ke hutan. Kalau perang orang mau lari ke hutan, mau bawa keluarga mau lari ke hutan. Dia kecil lama perang tuh. Semoga tidak pernah terjadi. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman kalian akan dipenuhi dengan perang. Itu yang jadi masalah. Awak tidak ingin doh, tapi Nabi lah menyebutkan. Nabi kita sudah menyebutkan, berarti harus diadoi. Lari awak ke mati jo, awak adoi awak mati jo, ancak mati dengan madoi, terhormat awak, betul enggak? Dan mati itu sekali, mati itu dijadwal saja. Seluruh ulama sepakat mengatakan kematian tidak akan ditunda karena engkau sembunyi dari perang. Ya, kematian juga tidak akan dipercepat karena engkau masuk ke dalam perang. Engkau mati pada jadwalmu, tapi matilah terhormat. Seperti kata pendiri Hamas Palestina dulu, Syekh Yasin, nyawa cuma selembar dalam badanmu dan dia pasti akan keluar. Keluarkanlah nyawamu pada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah secara terhormat, dan engkau dalam keadaan membela negerimu, membela negaramu, membela agamamu. Itulah dia kematian yang penuh dengan kehormatan. Masya Allah. Kita tidak menginginkan perang. Sakit utak orang yang inginkan perang itu. Wah, bawanya ke rumah sakit jiwa kalau sudah ingin perang wak. Lah karena apa jauh. Begitu Pak. Tapi kalau tidak bisa diindahan lah, ayo balik kita kepada kaji awal. Musuh hendak dicari, tiba pantang lari. Ang jua dan borong sadalahnya. Kan begitu. Ya betul Pak.
Ya, kita berdoa lah Pak ya. Nyo kali panjang, tambah panjangnya Pak. Baik, mari Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita berdoa, lihat saya tuliskan di papan tulis. Karena corona sejak 6 bulan kami tidak pernah beraktivitas lagi keluar. Masjid kita di pesantren sudah tidak lagi bisa memuat santri. Salat 5 waktu itu ya, kalau gabung dengan acara dengan warga masyarakat, kami buat acara dengan warga Pak, tafsir ayat sekali seminggu. Dan ini ketika warga masuk sudah nggak ada lagi tempat. Masjid kami yang dibantu oleh Yayasan Qatar dulu itu hanya mampu menampung lebih kurang 90 orang jamaah, 90 orang. Sementara santri kita dengan guru-guru yang ada lebih 100-an orang. Ya, ketika gabung dengan warga memperlebar masjid sudah tebing dan tidak bisa lagi diperlebar. Maka dengan ini yang sudah pernah datang, sekarang musaji tuo bana dulu yang gadangnya aslinya sekarang-kadang ko lah lebih kurang, sekarang ko yang batih dindiang ko Pak. Ini dulu masjid tua ini sempat ditinggalkan oleh almarhum Ustadz Suhairi Ilyas, pendiri Al-Madani Padang yang sudah meninggal dunia. Lalu kami rombak kembali masjid itu. Alhamdulillah bagian atehnya lah selesai saudalahnya. Tiang-tiangnya lah kuat, bagian atehnya lah manih lah kame dari luar dari dalam. Tinggal nanti lantainya lah, dindingnya lah. Tapi walaupun begitu, 1 Muharram kemarin datang Polda ke lokasi mengadakan acara dengan kami menyambut Muharram. Mereka beri bantuan 100 sak semen, alhamdulillah. Mereka beri bantuan gerobak untuk bakar rajo, kasiak 2 tu, alhamdulillah. Ya Pak ya, aduh juo rupanya Allah menolong. Biasanya Pak dari ceramah Mudeko bukan menggalang dana kok. Menggalang dana sehingga selalu bisa mensuntikkan untuk pembangunan demi pembangunan. Tapi dek pas menyabitkan kita nak ada dana operasional Ustaz, kita butuh dana menggalang, maka mau prioritaskan pas. Padahal awak sangat butuh wah. Biarlah mau tuliskan saja nomor rekening. Mudah-mudahan dari nomor rekening kok kosong tarik kok Pak rekening awak kok gini. Kalau apa mencari jumlahnya 3.000, 2.000. Ayah bisa dipabuat dengan 2.000, 3.000. Tapi masuk mau tarik bayi tukang, masuk mau tarik ambo bali basi, ambo bali anu. Itulah yang terjadi. Silakan Bapak kalau ada yang ingin beramal untuk masjid kita di pesantren Sarik Laweh, silakan untuk bisa membantu pesantren kita. Dan ini adalah tabungan akhirat Bapak Ibu semuanya. InsyaAllah ta'ala kami sekuat daya tetap menjaga keamanahan agar Bapak Ibu tidak dirugikan sedikit pun di dunia sampai di akhirat kelak. Semoga barokah yang kami sampaikan ini insyaAllah. Dan juga kami informasikan pada Bapak Ibu, sekeliling masjid itu yang aslinya kan sekadangko kecil tadi sekeliling, dan ini bisa menampung untuk 500-an orang nanti kalau sudah sampai keluar. Soalnya di luar itu sudah besi bajanya sudah berdiri Pak, Habib, besi Habib sudah berdiri semua ya. Kemudian sudah tinggal pasang atapnya sudah ada bahannya, saya beli dari pabriknya langsung di Pekanbaru, dan baja ringannya juga sudah ada, tinggal tukang untuk mengerjakannya aja lagi. Biaya tukang mengecor, kemudian biaya tukang itulah bisa dipakai itu. Sekarang aja udah bisa dipakai, tapi kondisinya belum di keramik. Jadi intinya memang bertahap kerjaan kita ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saja dari saya. Bila ada hati yang masih tertarik, bila ada tabungan akhirat yang masih bisa dikirimkan, inilah nomor rekeningnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi saya hanya Allah yang bisa membalasi Bapak dan Ibu. Barokah setiap apa yang telah dikeluarkan, dan harta kita sebenarnya adalah yang diinfakkan jalan Allah. Atau kalau ada yang langsung ke depan silahkan juga. Ustaz ku cincin ambo, Ustaz ku antiang-antiang ambo, sampaikan ke akhirat Ustaz, insyaallah. Ya baik, mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang kami sembah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Engkau.
tidak ada sekutu bagimu. Engkau pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Engkaulah penguasa dunia dan akhirat, zahir dan batin, nyata dan gaib, seluruhnya dalam genggamanmu. Kami milikmu ya Allah. Apa yang ada pada kami sampai kepada nyawa-nyawa kami ada dalam genggaman kekuasaanmu ya Allah. Ya Rabbana, kami semuanya pasti akan berakhir di dunia ini, dan kami akan pulang kembali kepadamu untuk engkau abadikan di kehidupan berikutnya. Tidak ada tempat yang akan kami huni kecuali salah satu di antara dua, di surgamu yang maha indah dan maha abadi, atau dalam azab neraka yang tidak bisa dibayangkan dahsyatnya. Ya Allah, kami mengaku bahwa terlalu percaya diri bila kami menjadi ahli surgamu, mengingat masa lalu kami, amalan-amalan kami yang masih minim daripada kesolehan dan ketaatan, sementara dosa-dosa kami menjulang tinggi, lebih banyak daripada pepasiran di tepian pantai, mungkin lebih banyak dari bintang gemintang di ruang angkasa sana. Kami tak mampu menghitung masa lalu kami. Mata, telinga, bibir, lidah, gigi, tangan, kaki, otak, hati kami seluruhnya menjadi mesin pencetak dosa ya Allah. Dan kami akui sangat banyak panggilanmu, 5 waktu yang belum kami penuhi. Kami sering mengerjakan sholat secara lalai, terlambat-lambat, masbuk, dan bahkan kami sering juga meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang lain yang sudah kau wajibkan. Tidak jarang dari larang-laranganmu dan apa-apa hal yang kau benci dan Rasulmu benci masih kami lakukan, mungkin sampai hari ini ya Allah. Lalu kami semakin dekat kepada ajal kami. Kami semakin dekat meninggalkan dunia ini dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah. Apa jadinya di akhirat kami kelak, nasib kami ya Allah. Di hari ini, di pagi hari ini, kami minta kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Apapun dosa-dosa kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Apapun dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Putihkan catatan-catatan hitam masa lalu kami ya Allah di kitab amal kami. Jangan engkau matikan kami dalam keadaan dosa-dosa yang masih tercatat rapi di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, dosa-dosa kami ya Allah kepada karib kerabat, orang-orang dekat kami, dosa-dosa kami kepada agama ini ya Allah, dosa-dosa kami kepada negeri dan bangsa ini, dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah, kepada handai taulan famili-famili kami, tetangga-tetangga kami, dan kepada anggota kerja kami, kepada anak-anak buah kami. Dosa-dosa kami pada diri kami sendiri ya Allah. Ketika kami tidak dilihat orang, kami berbuat dosa ya Allah. Ketika orang-orang tidak kenal dengan kami berbuat dosa ya Allah. Dan tidak jarang makan makanan yang tidak baik masuk ke dalam mulut kami, mengisi perut kami dan menjadi bagian dari darah kami, menjadi bahagian dan menumbuhkan daging kami. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang akan membakarnya ya Rabb. Ampuni kami, ampuni kami seluruhnya ya Allah. Izinkan di akhir umur kami bisa menjadi hamba-Mu yang saleh sebenar-benarnya saleh, salehah sebenar-benarnya salehah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah, takut menambah lagi dosa, takut lagi membuat dosa ya Allah. Jadikan akhir hayat kami melakukan yang baik-baik, sehingga taubat kami adalah taubat nasuha, dan ditutup dengan Engkau ridho kepada kami, ditutup dengan Engkau tersenyum kepada kami, ditutup dengan dosa-dosa kami telah putih di sisi-Mu. Amin. Amin ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Afu, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Tolonglah kami, kuatkan iman di dada kami ya Allah. Tolonglah kami, semaikanlah iman yang indah di hati kami ya Allah, sehingga dimanapun kami berada, tetap Engkau tujuan tertinggi kami, tetap ridho-Mu prioritas kami ya Allah. Dimanapun kami berada, dalam usia berapapun kami, Engkaulah tujuan tertinggi kami. Ridho-Mu lah menjadi standar tertinggi bagi kami ya Allah. Ya Rabbana, ya Mujibas Sa'ilin, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Sami'ad Da'wat. Ya Allah, ringankan beban ekonomi kami saat ini ya Allah.
Ringankan beban ekonomi kami saat ini ya Allah. Lepaskan kami dari belitan hutang piutang yang mengancam dan menjerat kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami hidup dalam hantaman jepitan hutang ya Allah. Lepaskan kami dari belitan-belitan hutang kami dengan cara-Mu ya Allah. Kami berjanji bila Engkau lepaskan kami, kami tidak akan lagi berhutang ya Allah. Apalagi dengan hutang dengan sistem riba. Kami tobat kepadamu. Kami bersumpah berjanji di hadapan-Mu ya Allah. Lepaskan kami dan kami tidak akan pernah lagi berhutang dengan sistem riba ya Allah. Allahumma rabbana amin. Berilah kami rezeki yang halal, rezeki yang lapang, rezeki yang mudah, dan mudahkanlah urusan kami. Berkahi ya Allah semua apa yang Kau rezekikan kepada kami, anak, keturunan, istri, suami, rumah, pekerjaan, rezeki yang datang berupa angka-angka. Berkahi seluruhnya ya Allah, sehingga membawa damai hati, sehingga membawa tenang rumah tangga, sehingga membawa khusyuk dalam ibadah, sehingga membawa makbul doa-doa kami di sisi-Mu. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia kami yang tercinta ya Allah dari tangan-tangan oknum-oknum jahat. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia dari makar-makar hitam dari orang-orang yang memang busuk, penjahat-penjahat akidah. Ya Allah, mafia-mafia ideologi yang ingin mengobrak-abrik asas negara kami ya Allah. Satukan kami antara komponen 1, 2 dan 3. Kompakkan kami seluruhnya ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sa'ilin. Dan kuatkanlah gerakan para ulama-ulama kami, tokoh-tokoh bangsa kami, para arif bijaksana cerdik pandai kami ya Allah. Kompakkan dan satukan hati kami, dan jadikanlah TNI dan Polri juga mendapatkan jalan mereka yang benar dan lurus bersama dengan kami ya Allah, sehingga pemerintahan ini bisa kami dukung bersama-sama. Allahumma Rabbana, untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaulat, negara yang kokoh, negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, negara yang ke depan akan menjadi macan Asia dan bahkan menjadi negara superpower dunia dengan izzatul Islam wal muslimin. Amin ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, amin. Dan tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara kami di Suria ya Allah. Tolonglah saudara kami di berbagai belahan bumi yang ditindas dan dizalimi. Engkaulah sang penolong kami. Jadikanlah para bala tentara-Mu yang bergerak dari langit yang datang di bumi seluruhnya memenangkan pertarungan-pertarungan mereka melawan para penjahat-penjahat yang menzalimi dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, siapapun yang ikut membantu pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz kami, baik pembangunan masjidnya, pesantrennya, asramanya, kelas-kelasnya yang seluruhnya masih sangat butuh bantuan, siapapun mereka ya Allah, terimalah harta mereka, kembang biakan dengan lebih banyak di sisi-Mu, dan berikan untuk mereka di dunia memberati timbangan amal soleh mereka di akhirat, dan jadikan pahalanya mengalir untuk mereka sampai hari kiamat, membawa berkah bagi anak keturunan mereka ya Allah. Allahumma amin. Izinkan masjid kami tuntas dengan sempurna ya Allah. Izinkanlah pesantren kami, sekolah-sekolahnya bisa ditambah, kelas-kelasnya bisa ditambah, asramanya bisa ditambah, kantornya yang belum ada, tempat berwudu yang harus dibuat, tempat MCK yang belum. Ya Allah, Engkau zat yang maha kaya, maka siapapun hamba-hamba-Mu yang Engkau gerakkan hatinya, jadikan mereka hamba-hamba terpilih-Mu ya Allah, yang Engkau istimewakan hidup mereka di dunia sampai ke akhirat kelak. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Engkau maha tahu betapa kosongnya kas-kas kami, betapa keringnya kas-kas kami, betapa butuhnya kami dengan rahmat-Mu, dengan kedermawan-Mu yang maha sempurna. Wahai pemilik kekayaan di langit dan di bumi, Allahumma amin. Ya mujibas sailin, Allahumma amin. Ya mujibas sailin, Allahumma amin. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.